wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya. Kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk presensi hari ini, nanti Ibu akan kirim Google Form di WA. Nah, nanti kalian pada ngisi ya untuk kehadiran hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk anak soleh yuk sama-sama. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, sama teman mengasihi, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam yes, kafir no, yeay. Nah, kita pembelajaran hari ini kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Tema 4 itu berbagi pekerjaan. Terus subtemanya itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, kita simak bareng-bareng. Nah, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bareng-bareng ya. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapatkan curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain ada di Bogor, Brebes, Jawa Timur. Adapun perkebunan di Pulau Sumatera antara lain di Sumatera Utara dan di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tidak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Yang selanjutnya, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuh teh tetap bertahan? Dan yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah, silakan adik-adik jawab di kertas ya. Yang selanjutnya
Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita loh. Nah, sekarang buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, itu pertanyaannya ada mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Nah, kita buat petanya ya. Itu silakan adik-adik isi terlebih dahulu. Itu ada beberapa kolom. Sudah adik isi ya. Oke, kakak tunggu dulu ya. Baik, kita akan bahas bersama-sama ya. Soalnya itu yang pertama agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya bencana seperti bencana banjir dan longsor. Yang ketiga, agar terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Yang keempat, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia. Yang kelima, untuk menanggulangi adanya ancaman seperti rusakan ekosistem. Dan yang terakhir, untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan terawat. Yuk kita menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini ya. Nah, itu ada gambar perkebunan teh. Itu ada gambar orang yang memetik daun teh. Terus ada orang yang mengolah daun teh. Dan juga ada orang yang mengemas teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan ke temanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Nah, selanjutnya adik-adik tulislah hasil dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan bagi mereka, bagi masyarakat dan pekerja. Nah, itu ada dua, yaitu petani dan nelayan. Yang petani bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi atau gabah. Masyarakatnya mendapatkan beras. Dan sedangkan yang nelayan itu bekerja di laut atau pantai, mencari ikan, menghasilkan ikan atau kepiting, dan masyarakatnya mendapatkan ikan. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupannya nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ya adik-adik. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, berikut fakta tentang manfaat bakau ya adik-adik. Yang selanjutnya, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Yang kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Yang keempat, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari?
Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada teman-temanmu di sekolah tentang pentingnya dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak, dari video tersebut jadi bisa digambarkan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti tadi, menanam teh di kebun teh kita bersama-sama. Agar pekerjaan terselesaikan, kita harus melengkapi satu sama lain, harus kerjasama seperti itu. Nah, yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Nah, seperti menanam kebun teh tadi juga kita harus saling toleransi, membantu gitu agar menciptakan rasa harmonis antara satu dengan yang lainnya. Untuk yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Nah, dari video tersebut kan bisa digambarkan sikap kekeluargaannya, terus sikap saling membantu, kerjasama, seperti itu. Dan untuk nilai-nilai dalam Pancasila itu Ibu ambil 2 contoh ya, dalam sila pertama sama sila ketiga. Nah, sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dari video kita menanam kebun teh tadi, kita kan sebelum melakukan pekerjaan kita kan harus berdoa terlebih dahulu ya, berdoa terlebih dahulu. Terus agar pekerjaannya terselesaikan. Nah, itu termasuk dalam sila Pancasila yang pertama. Terus untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu dalam diambil dari contoh yang tadi, yang menanam teh tadi, kita bisa bekerja sama, terus agar pekerjaan terselesaikan gitu, agar terus kan jadi kerjasama, saling toleransi. Nah, itu termasuk dalam sila ketiga. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, kita hari ini belajar apa sih? Nah, yang pertama kita belajar tentang cara menanam teh. Terus yang kedua, kita bagaimana cara menjaga lingkungan. Yang ketiga, kita belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita membahas tentang sila-sila dalam Pancasila. Nah, anak-anak di rumah udah pada menjaga lingkungan kan? Seperti contohnya tidak membuang sampah sembarangan, terus menyapu halaman di depan rumah, itu juga termasuk menjaga, upaya kita menjaga lingkungan. Pentingnya kita menjaga di lingkungan sekitar kita agar kita mendapatkan udara bersih, terus kita pemandangannya juga indah. Nah, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan nikmat kepada kita semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian.